Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini mari kita sekali lagi mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara mari kita bersyukur sebab Allah sungguh mengasihi kita. Pagi hari ini mari kita akan memulai ibadah kita, tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat anugerah yang boleh kami rasakan setiap saat ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Allah kami. Bapak, dimanapun kami berada, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami mengangkat suara kami memuliakan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan persekutuan kami, ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Roh Allah yang akan bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita menyembah Dia sebab Dia adalah Allah yang baik. Pengorbanan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita membuat kita hidup sampai saat ini, menerima anugerah yang besar yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur,
ku sembah selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Raja kami. Haleluya. Oh, Engkau Allah yang hebat. Kami sembah Kau Raja. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang setia. Kasih-Mu besar, kasih-Mu fajar. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau Allah yang sungguh ajaib Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti atas hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terus menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Allah kami. Kami terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan siap untuk memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memuji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi Allah kita, sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh setia di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Haleluya, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Engkau baik ya Tuhan. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Haleluya. Allah yang sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik, Allah yang baik. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih ya Allah, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang besar bagi kami.
Dan pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan melalui hamba-Mu bagi setiap kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya pengurapan Allah yang akan terus Tuhan tambahkan atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali berkumpul beribadah walaupun masih dalam bentuk online. Bapak Ibu doakan kiranya Batam berubah dari zona kuning menjadi zona hijau, sehingga kita bisa kembali lagi berkumpul beribadah di gedung yang gereja yang biasa kita lakukan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu adalah dengan tema penderitaan. Nah, ketika mendengar mengenai penderitaan, kita pasti semua pernah mengalami penderitaan. Saya yakin tidak peduli apakah orang itu kaya atau miskin, semua umat manusia pernah mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu datang dalam berbagai jenis. Atau penderitaan itu juga diakibatkan oleh banyak hal. Penderitaan bisa diakibatkan oleh karena penyakit. Penderitaan juga bisa diakibatkan oleh karena masalah-masalah dalam pernikahan. Penderitaan bisa diakibatkan oleh karena masalah ekonomi atau dalam hubungan-hubungan. Nah, penderitaan yang datang dalam bentuk penyakit itu kita mengetahui bahwa banyak orang-orang yang menderita oleh karena penyakit. Dan ada seorang yang menulis, dia berkolaborasi dengan Philip Yancey, yang membuat satu pernyataan yang cukup menarik, mengatakan bahwa rasa sakit atau nyeri itu bukanlah sesuatu yang kita harus tolak. Rasa nyeri atau penyakit menurut dia itu adalah hadiah atau karunia terpenting yang harus dimiliki oleh manusia. Dan rasa sakit itu, ini menurut Paul Wilson Brand, rasa sakit itu seperti pengawas yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Tujuan dari rasa sakit itu sebenarnya adalah untuk memberi alarm kepada tubuh kita bahwa ada yang salah dengan tubuh kita. Jadi Paul Brand ini adalah seorang yang melayani banyak di India. Dia adalah seorang dokter yang melayani banyak orang-orang sakit kusta di India, dan dia mengatakan bahwa rasa sakit itu adalah hadiah terpenting yang akan dialami oleh manusia, dan itu hal yang tak ternilai harganya. Dan tujuan dari rasa sakit itu adalah untuk menjadi alarm bagi tubuh kita bahwa ada yang salah dengan tubuh kita. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa penyebab penderitaan yang dicatat oleh Alkitab. Penderitaan, ketika sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar kata penderitaan, adalah kata yang kita tidak sukai dan kata yang kita berharap itu tidak ada dalam kehidupan kita. Tapi pada faktanya kita semua mengalami penderitaan. Suka atau tidak suka kita mengalami penderitaan. Dan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, saya memberikan bahwa 5 kesimpulan mengenai penderitaan. Yang pertama, penyebab penderitaan, dan sekali lagi Bapak Ibu, penderitaan ini bisa berbicara mengenai masalah ekonomi, bisa bicara mengenai masalah dalam pernikahan, bisa bicara mengenai penyakit atau sakit fisik yang kita alami. Nah, penyebab penderitaan yang pertama adalah upah dosa. Jadi kita menderita, kita sakit karena upah dosa. Sebagai manusia yang mewarisi dosa dari Adam dan Hawa, maka kita akan mengalami namanya penderitaan. Akan ada masalah-masalah dalam keluarga, ada masalah-masalah dalam hubungan-hubungan kita. Kita akan bergumul dengan masalah ekonomi, kemudian ada orang-orang yang akan mengalami penderitaan oleh karena sakit. Nah, Bapak Ibu tahu kisah mengenai Adam dan Hawa. Tuhan mengatakan jangan makan buah dari pohon tersebut. Dan karena pada saat kamu makan buah dari pohon tersebut, kamu akan mati. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa mengalami hukuman, yaitu mereka mengalami kematian. Dan kematian yang pertama yang dialami adalah kematian rohani. Kematian rohani itu terpisah dari Allah, putus hubungan dengan Allah. Itulah sebabnya manusia tidak lagi bersekutu dengan Allah oleh karena manusia berdosa. Itu sebabnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Mereka mengalami kematian rohani dan mereka juga mengalami kematian fisik. Hukuman yang diterima oleh Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa adalah Hawa. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Hawa dikatakan bahwa karena engkau tidak makan dari buah itu,
Tuhan mengatakan kepada Hawa, engkau akan menderita pada saat mengandung dan melahirkan. Dan sampai hari ini, semua wanita yang melahirkan itu pasti akan mengalami penderitaan. Kemudian kutukan kepada Adam, Tuhan mengatakan bahwa tanah itu akan dikutuk. Tanah itu akan dikutuk, dan di tanah yang dikutuk itulah engkau akan berpeluh, engkau akan bekerja keras untuk mencari nafkah, untuk memberi makan bagi anak-anak dan istrimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penyebab penderitaan yang pertama itu adalah karena dosa. Jadi ketika bicara mengenai penderitaan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia yang berdosa, dunia yang tua, dunia yang penuh dengan polusi, dan kita juga hidup sebagai orang yang mewarisi dosa itu, maka penderitaan adalah sesuatu yang alami, yang biasa akan dialami oleh manusia. Jadi penderitaan yang pertama oleh karena akibat dari kutukan dosa. Dan dalam Roma dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang yang berdosa ini, upah dosa yang mereka terima adalah maut atau kematian. Kemudian penyebab penderitaan yang kedua itu adalah karena ada dosa dan kesalahan pribadi yang kita lakukan secara pribadi ataupun yang dilakukan oleh orang tua kita. Dan kita ingat kisah dalam Alkitab bagaimana orang Israel dibuang, ya. Ada bangsa Asyur datang menyerbu kerajaan utara dan kemudian mengangkut mereka ke pembuangan. Kemudian ada kerajaan selatan diserbu oleh kerajaan Babilonia oleh Raja Nebukadnezar, dan kita tahu perabot bait Allah diangkut semua dan orang Israel harus mengalami pembuangan. Kenapa orang Israel mengalami pembuangan? Oleh karena mereka tidak taat melakukan tahun sabat selama sekitar 490 tahun. Jadi penderitaan orang Israel diserang oleh dua bangsa, dibawa ke pembuangan oleh karena ada dosa yang mereka lakukan. Mazmur 138 ayat 2 dan 4 mengatakan, sebab anak-anakmu menembusku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya itu seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Kemudian Mazmur 107 ayat 17 mengatakan, ada orang-orang yang sakit sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dosa yang karena kesalahan pribadi. Kemudian kita ingat dalam peristiwa orang lumpuh disembuhkan, ya. Ada seorang lumpuh disembuhkan dan orang lumpuh ini sudah berbaring begitu lama, dan waktu Yesus datang ingin menyembuhkan dia, perkataan yang keluar dari mulut Yesus kepada orang lumpuh ini adalah, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus ingin menyembuhkan orang lumpuh ini, kan seharusnya, hai sakit lumpuhmu sembuh, bangkit dan berjalan. Tapi perkataan pertama yang Yesus katakan kepada orang ini adalah, apa? Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi orang ini menderita sakit lumpuh oleh karena ada dosa. Dan memang akhirnya setelah itu, baru Yesus mengatakan, angkat tempat tidurmu, berjalanlah dan pulang ke rumahmu. Jadi ada penyakit oleh karena ada dosa yang dilakukan. Ada kesalahan, dan untuk masa kini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Ada penyakit-penyakit yang kita derita oleh karena ada dosa, ada perilaku berdosa yang kita lakukan, ada kesalahan yang kita lakukan. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sukanya mengkonsumsi makanan yang manis-manis, kopi, susu manis-manis, teh manis, kemudian makanan dikasih gula, kita suka doyan makan coklat, makan es krim, semua yang manis-manis seperti itu, maka kemungkinan besar kita akan menderita penyakit gula. Atau ada orang yang suka perilakunya itu suka sekali makan daging, ikan asin, maka kemungkinan akan menderita darah tinggi. Atau orang yang merokok, ya, non-stop merokok seperti kereta api, maka bisa dipastikan Bapak Ibu, perokok itu nanti akan mengalami masalah dalam paru-parunya. Jadi ada penderitaan yang dialami oleh karena perilaku yang berdosa. Ada kesalahan yang kita lakukan atau kesalahan yang orang tua kita lakukan sehingga kita menderita. Kemudian yang ketiga, ada penyebab penderitaan yang ketiga, itu adalah karena gangguan roh jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di negara, khususnya di negara Asia, hal praktek black magic atau pakai ilmu-ilmu itu umum. Contoh, orang ingin buka usaha untuk pelaris pakai ilmu, ya, atau ingin supaya bosnya senang sama dia, dikasih ilmu bosnya,
Atau juga ada seorang pria mengejar-ngejar wanita cantik dan ditolak, tertolak, kemudian pakai ilmu. Atau sebaliknya wanita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang juga. Dan yang menyedihkannya, ada banyak orang Kristen ya waktu ada masalah dalam rumah tangga atau ada masalah penyakit, bukannya berdoa dan cari Tuhan atau pergi ke dokter untuk berobat, malah cari dukun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya gangguan roh jahat itu marak di negara kita, khususnya di negara Asia, apalagi di Indonesia. Nah, dalam Alkitab dicatat bahwa ada orang-orang yang menderita, ada orang-orang yang sakit oleh karena gangguan roh jahat. Bapak Ibu ingat kisah ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberang ke Gadara. Mereka menyeberang ke Gadara dan di Gadara itu ada 2 orang yang kerasukan setan, dirantai kakinya kerasukan setan dan mengerikan, dan mereka tinggal di pekuburan. Dan kemudian setelah Yesus mengusir setan yang merasuki 2 orang ini, kemudian roh-roh jahat ini berpindah ke babi. Pada saat itu orang gila ini yang menakutkan, yang mengerikan, itu kemudian menjadi waras, menjadi normal. Jadi orang ini menderita seperti orang gila, kemudian menakutkan dan harus dirantai oleh karena ada roh jahat dalam dia. Setelah roh jahat itu diusir keluar dari 2 orang gila ini, maka orang itu sembuh dan waras. Kemudian kisah yang kedua, ada orang yang dibawa kepada Yesus di sebuah rumah, kemudian orang ini kerasukan setan dan bisu. Dan setelah Yesus mengusir setan itu keluar, orang itu bisa bicara. Nah, kemudian ada satu kisah lagi dalam Matius pasal 12, orang yang datang ini dua-duanya bisu dan tuli. Dan orang yang bisu dan tuli ini dirasuk setan. Dan ketika Yesus mengusir setan keluar, maka orang itu mendengar, jadi bisa mendengar dan bisa bicara. Kemudian dikatakan juga dalam Matius pasal 8, bahwa ada banyak orang datang kepada Yesus dan orang-orang ini menderita sakit, dan orang-orang ini orang-orang yang dirasuk setan, dan pada saat Yesus mengusir setan keluar dari orang-orang tersebut, orang-orang itu sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada banyak penderitaan yang kita alami, ada banyak orang-orang yang menderita sakit pada saat ini, kemungkinan besar itu oleh karena gangguan roh jahat atau sedang dirasuk oleh roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan singkat saya ingin menyampaikan mengenai salah satu tokoh di Alkitab yang terkenal oleh karena penderitaannya, yaitu Ayub. Ayub itu menderita kehilangan segala sesuatu oleh karena 2 faktor. Yang pertama karena iblis, yang kedua karena Allah sedang menguji. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dimulai dengan dialog antara Allah. Allah mengatakan tidak ada orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang begitu hormat kepadaku di muka bumi selain Ayub. Kemudian iblis katakan, Ayub diberkati, anak-anaknya diberkati, usahanya diberkati. Oleh karena engkau memasang pagar sekitarnya, coba cabut pagar itu, maka Ayub akan mengutuki engkau. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya memang kemudian seperti Tuhan mengizinkan iblis untuk kemudian mengganggu kehidupan Ayub. Dan pada saat itulah kita tahu bahwa beruntun penderitaan demi penderitaan. Anaknya mati dalam 1 hari, hartanya hilang dalam 1 hari, kemudian dia mengalami penderitaan sakit, istrinya tidak mendukung, sahabat-sahabatnya menghakimi, dan ada dialog yang panjang dalam kitab Ayub. Jadi Ayub ini menderita oleh karena gangguan dari roh jahat. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang sakit, ada orang yang menderita karena diizinkan oleh Allah untuk membentuknya. Ayub mengatakan dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu, Allah tahu jalan hidupku. Allah tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Petrus. Maksud semuanya itu, kalau kita diizinkan sakit, mengalami penderitaan demi penderitaan, Petrus mengatakan maksud semuanya itu adalah untuk apa? Memurnikan imanmu supaya kita mempunyai iman yang kualitas emas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada penderitaan yang terjadi yang menimpa kehidupan kita oleh karena Allah mengizinkan untuk membentuk kita. Kalau hari ini ada Bapak Ibu yang mengalami penderitaan dan berkata, Tuhan kayaknya aku tidak ada dosa,
Aku tidak melakukan dosa, aku taat kepadamu, aku setia kepadamu. Dan saya tahu bahwa saya tidak diganggu roh jahat, tapi kenapa saya menderita? Kemungkinan besar Bapak Ibu, Allah mengizinkan engkau mengalami penderitaan, Allah mengizinkan engkau mengalami penyakit pada saat ini untuk membentuk engkau, untuk memurnikan imanmu, supaya engkau mempunyai iman kualitas emas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian yang kelima, Allah mengizinkan kita menderita. Kita diizinkan menderita atau kita diizinkan mengalami sakit karena Allah mengizinkan itu terjadi supaya nama Allah dimuliakan dalam kita. Jadi dengan kata lain saya bisa katakan bahwa penyakit yang kita alami, penderitaan yang kita alami adalah hal yang Allah izinkan dalam hidup kita. Karena Allah mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Supaya melalui mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang akan memuliakan Allah, orang-orang akan meninggikan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu kisah ketika Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Kemudian murid-murid berkata, Rabi, apakah orang yang buta sejak lahir itu, dia buta karena dosanya secara pribadi atau dosa orang tuanya? Jadi rupanya murid-murid Yesus juga penganut bahwa kalau ada orang sakit itu ada dosa. Nah kemudian Yesus mengatakan, orang itu sakit, orang itu buta sejak lahirnya bukan karena ada dosanya, bukan karena ada dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah mau dinyatakan dalam dia. Yesus mengatakan bahwa aku akan melakukan mujizat dalam kehidupan orang ini, supaya aku menyatakan kuasaku. Dan waktu aku menyatakan kuasaku, orang yang melihat kesembuhan itu akan memuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga melihat dalam kehidupan Lazarus. Waktu Lazarus sakit, kemudian Marta dan Maria berkata kepada Yesus, Yesus, Lazarus mati. Lazarus meninggal dunia. Kemudian Yesus mengatakan penyakitnya itu tidak akan mematikan. Oleh karena dia melalui penyakitnya itu nama Allah akan dimuliakan. Nama Allah akan dimuliakan karena Allah akan membangkitkan dia dari kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui peristiwa ini kita juga bisa melihat bahwa orang Lazarus menderita, Lazarus mengalami kematian oleh karena Allah ingin menyatakan mujizatnya dengan membangkitkan dia dari kematian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pada hari ini saya ingin memberikan kesimpulan pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa mengenai 5 penyebab penyakit. 5 penyebab penderitaan. Jadi 5 penyebab penyakit dan 5 penyebab penderitaan. Yang pertama adalah karena upah dosa. Upah dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Dan yang kedua, kita menderita oleh karena ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ada dosa dan kesalahan yang orang tua kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita menderita oleh karena ada gangguan dari roh jahat. Dan kemudian kita menderita oleh karena Allah ingin membentuk kita dan memurnikan iman kita. Kita menderita oleh karena Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Karena Allah ingin melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Nah pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang menjadi penyebab penderitaanmu. Apakah penyakit, apakah karena dosa, apakah karena ujian dari Allah, apakah karena gangguan dari roh jahat, apapun penyebab penderitaan hari ini, mari mengimani bahwa Allah berkuasa untuk menyembuhkan. Kematian Yesus di atas kayu salib membebaskan kita dari kutuk dosa. Kematiannya di atas kayu salib membebaskan kita dari kutuk dosa. Yesaya 53 ayat 4-5 mengatakan, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Yesus di atas kayu salib membereskan masalah dosa. Kematian Yesus di atas kayu salib membebaskan kita dari kutuk dosa. Kutuk dosa yaitu penderitaan yang kita alami. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu jika pada hari ini kita mengalami penderitaan? Ada penyakit yang kita alami pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalau ada dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, mari mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang kita lakukan, mari mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari mohon pengampunan. Allah Maha tahu, kita tidak mengaku pun Allah tahu. Tapi Allah ingin kita datang memohon pengampunan dosa. Memohon kasih karunia-Nya mengampuni dosa-dosa kita. Memohon kuasa darahnya menebus kita. Kuasa darahnya menguduskan kita. Dia mentahirkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yakobus pasal 5
ayat 15 sampai 16, Yakobus berbicara mengenai kesembuhan. Dan Yakobus itu menekankan bahwa kalau mau mengalami kesembuhan, Yakobus mengatakan nih, kalau Bapak Ibu mengalami kesembuhan, harus mengaku dosa jika ada dosa. Harus mengaku dosa. Kemudian yang kedua, menaikkan doa kepada Tuhan dengan penuh iman. Jadi hanya itu dua. Yakobus mengatakan kalau engkau ingin mengalami kesembuhan, yang pertama adalah ada dosa, akui dosa itu, kemudian naikkan doa itu kepada Allah dengan iman. Dan dalam ayat 16 Yakobus mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan yang pertama. Kalau kita ingin mengalami kesembuhan, ingin dilepaskan dari penderitaan yang pertama, mohon ampun kepada Tuhan buat dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau masih kita lakukan. Dan setelah minta ampun kepada Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan diulang lagi. Kemudian yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Allah masih sanggup melakukan. Seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit lumpuh dan menderita sekali. Dia datang kepada Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, Yesus enggak usah datang ke rumahku. Enggak usah datang ke rumahku, kamu enggak usah ke rumahku, enggak usah tumpangkan tangan kepada hambaku yang sakit itu. Yang perlu adalah katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Perwira ini sedang mengatakan, Yesus tidak perlu engkau tumpang tangan. Tidak perlu kehadiranmu di rumahku karena engkau Allah yang maha kuasa, engkau maha hadir. Katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Dan Yesus takjub, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam mujizat-mujizat yang dicatat oleh Yesus, beberapa kali Yesus takjub dan kagum dengan iman orang yang sebenarnya orang yang tidak diperhitungkan. Perwira Romawi ini mengatakan, katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Mari percaya kepada mujizat Tuhan, kuasanya masih sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Imani Bapak Ibu. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Yesus sebenarnya sedang terburu-buru ingin pergi ke rumah kepala rumah ibadat karena anaknya meninggal dunia. Dia dan murid-muridnya terburu-buru pergi ke rumah kepala rumah ibadat itu. Dan perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun Bapak Ibu. Sudah 12 tahun habiskan uang dan mengunjungi berbagai tabib, tapi dia tidak sembuh-sembuh juga. Perempuan ini dalam mungkin hanya hitungan menit, 1 menit, dia mengulurkan tangan dan mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan pada saat perempuan ini memegang jubah Yesus, kuasa kesembuhan mengalir dan dia sembuh. Pendarahannya berhenti. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian ada seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus dan mengatakan, anak aku kerasukan dan sembuhkanlah. Kemudian Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kemudian Yesus juga berkata, tidak baik untuk mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak untuk dilemparkan kepada anjing. Kemudian wanita Kanaan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Imannya luar biasa. Jadi sebenarnya perempuan Kanaan ini tidak pantas untuk mengalami mujizat, tidak pantas untuk mengalami lawatan kuasa Allah. Dan Yesus sendiri seperti menolak, saya tidak mau menyembuhkan anakmu. Tapi iman ibu itu mengatakan bahwa remah-remah, bahkan anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan kata lain, saya tidak berharap diberikan porsi. Saya tidak berharap bahwa engkau akan melayani aku, mengalokasikan waktumu yang begitu spesial buatku. Kalaupun alokasi waktu yang kau berikan, kuasamu mengalir itu hanya seperti remah-remah yang jatuh ke lantai, sisa-sisa yang jatuh ke lantai. Perempuan Kanaan itu mengatakan, tidak apa-apa. Karena aku percaya, sekalipun seperti aku hanya menerima remah-remah yang jatuh dari meja Tuanku, remah-remah itu akan bisa menyembuhkan anakku. Bapak Ibu miliki kualitas iman seperti ini. Percaya kepada Tuhan, kuasanya masih sama. Kalau dalam Alkitab dicatat bagaimana orang-orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Allah kita masih bersama hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang menderita, apakah penderitaan itu karena ekonomi, penderitaan itu masalah dalam keluarga, penderitaan itu karena masalah penyakit, mari datang kepada Tuhan. Sekali lagi yang pertama, kalau ada dosa, mari akui dosa itu di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan dan berhentilah untuk berbuat dosa. Dan yang kedua, mari naikkan doa kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak dalam surga saat ini berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan.
Bapa berdoa dalam nama Yesus, kalau pada saat ini ada di antara kami yang mengalami penderitaan, apapun dampak, apapun yang mengakibatkan penderitaan itu, apakah penyakit, masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah orang tua, masalah hubungan-hubungan. Tuhan, pada saat ini kami mempercayai, kami datang kepadamu. Kami datang di bawah kaki salib dan mempercayai bahwa Engkau telah selesai. Engkau telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Bahwa Engkau datang untuk memberi kami hidup. Dan hidup itu adalah berkelimpahan. Tuhan, kami datang kepadamu mohon pengampunan jika ada dosa-dosa yang kami melakukan yang menyebabkan penderitaan itu. Ampuni kami Tuhan. Kasih karunia-Mu melawat kami ya Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Tahirkan kami Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang tak terselami dalamnya, tingginya dan lebarnya itu melawat kami Tuhan. Mengampuni kami Tuhan. Dan kemudian Tuhan, kami akan menaikkan doa kami kepadamu dengan iman yang mempercayai bahwa kuasa-Mu tidak berubah selama-lamanya dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan sekali lagi apapun jenis penderitaan kami, apapun yang kami alami pada saat ini, kami mau datang kepadamu karena di dalam Engkau ada jawaban. Selalu ada jalan keluar dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami menaikkan doa ini dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke tangan-Mu Tuhan. Dan kiranya umat-Mu mengalami lawatan-lawatan-Mu yang melepaskan mereka dari segala belenggu-belenggu. Melepaskan mereka dari penderitaan dan berbagai penyakit. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari terus percaya kepada Tuhan, Allah ada. Sama seperti perwira Romawi mengatakan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Allah yang berkuasa sanggup menyembuhkan dan melawat Bapak Ibu. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan mendengarkan tentang berbagai jenis penderitaan yang kita alami. Pada hari ini mari kita datang dengan iman pada Yesus, karena kematiannya di atas kayu salib menyelesaikan masalah dosa dan semua penderitaan-penderitaan yang kita alami. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, mari kita nyanyikan lagu Pada Satu Bukit. Bapak Ibu di rumah bisa melihat di layar dan menyanyikan bersama-sama. Tinggalkan surga
dapat ampun dosa, saat aku dapat ampun dosa. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pak Julison akan berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat pengorbanan-Mu atas kami. Kami ada sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami siap makan dan minum bersama-sama dengan Engkau melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, mari membagikan roti dan anggur kepada anggota keluargamu. Silakan membagikan. Dan kalau sudah membagikan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Setelah bangkit berdiri, mari Bapak Ibu mengangkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari mengangkat cawan di tangan kanan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Haleluya, mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini juga mari Bapak Ibu, engkau di rumah masing-masing masih dalam keadaan berdiri. Mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu mengenai berbagai penyebab penderitaan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, sedang hadapi masalah, ada penderitaan yang dialami, Tuhan kiranya umat-Mu datang dengan iman kepada-Mu, memohon pengampunan dosa, memohon kasih karunia-Mu, memohon supaya tangan dan kuasa-Mu turun menjamah dan menyembuhkan. Bapa, jika ada yang sakit, tangan kuasa-Mu akan menyembuhkan. Jika ada yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan, kiranya Shalom-Mu datang dan melawat mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, berdoa buat Pak Presiden Jokowi dan semua kabinet menteri Tuhan. Engkau melindungi mereka, menjagai mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan hikmat untuk menangani penghentian COVID-19. Dan menolong mereka Tuhan untuk menangani masalah ekonomi. Kami juga berdoa buat Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam. Tuhan, Engkau memberkati, memberikan hikmat kepada mereka untuk menangani masalah-masalah ini Tuhan, sehingga warga bisa tertolong Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang mengikuti ibadah pada hari ini. Jemaat Bethesda, jemaat Anugerah, dan semua anak-anak-Mu yang sedang menonton siaran ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya kuasa-Mu datang melawat mereka, kuasa-Mu bekerja di atas kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat STT Injil Bakti Caraka Tuhan, berdoa buat mahasiswa yang akan datang kuliah, mahasiswa yang sedang dalam proses untuk kembali ke Batam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong, menyertai mereka dan melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi engkau, dan penyertaan Roh Kudus, Roh yang Maha Hadir, menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dia adalah Allah yang besar.